Oke, ini part yang pertama itu untuk pengenalan awal aja ya. Pengenalan awal, kenapa kalian perlu mulai belajar nulis yang benar ya. Nulis yang benar dan baik, dan juga dengan bahasa yang formal, itu yang sangat penting. Nah, nanti ini rencana mungkin serinya sekitar 9 mungkin ya, totalnya kemungkinan 9 sampai 10, nanti saya sambil lihat. Intinya saya targetkan sampai pertemuan ya mungkin UAS ya, sampai UTS. Sampai UTS itu materi yang penting terkait penulisan itu sudah ke cover, baru nanti sisa tambahannya sekian minggu itu untuk overview aja ya, untuk overview, layout, terus template, dan apa yang harus dilakukan atau dipersiapkan ketika kalian misalnya diminta untuk submit ke conference gitu, ke international conference, atau nanti diminta untuk submit ke jurnal internasional. Eh, yang paling ini ya, yang paling ultimate-nya lah. Oke, next slide. Nah, ketika kita bicara terkait academic writing, yang pertama dari istilah termnya. Termnya ini, academic writing itu refers to a style of expressions that researchers use to define the intellectual boundaries of their disciplines and specific areas to expertise. Nah, jadi di sini ada bentuk tulisan ya, bentuk tulisan yang itu akan mendefinisikan intelektual dari peneliti itu dalam satu spesifik area, dan juga seberapa qualified dia di bidang disiplin keilmuannya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat di jurnal-jurnal ya, internasional ataupun nanti untuk conference, itu banyak sekali yang kalau misalnya untuk jurnal itu mostly dia akan meminta satu field yang spesifik. Misalnya untuk yang ini jurnal terkait soft robotics, ini singkatannya SORO. Nah, ini jurnal yang khusus ya bahas soft robotics. Terus yang ini ada dari publisher Nature, bidangnya mesin intelligence. Nah, ini juga spesifik. Jadi kalau misalnya kalian submit paper yang nggak ada konten mesin intelligence-nya, itu pasti akan ditolak gitu. Atau di sini kalian nggak ada konten terkait soft robotik atau robotik sama sekali, itu juga pasti akan ditolak. Karena apa? Karena area-area ini itu area yang sudah spesifik. Dan ini merupakan suatu komunitas yang memiliki expertise yang sama, yang mana nanti di sini itu mereka akan saling memamerkan pencapaian dari penelitiannya atau misalnya produknya ini di komunitas keilmuan yang sebidang. Nah, ini ada lagi yang science robotics, atau kalau yang tiga ini hanya ini berada pada lingkup jurnal internasional penelitian. Nah, tapi academic writing itu juga perlu untuk ketika kita membuat buku. Nah, karena ketika kita bicara suatu publikasi ilmiah, itu semua harus ada standarisasi minimal yang harus dipenuhi. Jadi kita tidak bisa sembarangan, oke deh saya tulis aja buku gitu ya, book chapter misalnya. Buku nanti stylenya kayak seperti style nulis novel gitu. Nah, itu pasti ditolak. Nah, jadi dari cara penulisan dan cara penyampaian ya. Nah, itu ada standar-standar minimal yang harus dipenuhi. Dan ini yang perlu sangat diperhatikan karena masih banyak ketika saya lihat di tugas akhir senior-senior kalian itu gaya bahasa penulisannya
di buku TA-nya atau di paper gitu ya, paper TA-nya, itu masih seakan-akan semacam storytelling biasa gitu. Nah, seperti kalian diskusi lah, seperti kalian diskusi, nah bahasanya itu seperti itu. Dan itu sangat tidak direkomendasikan ya, terutama ketika kalian misalnya nanti ke depannya diminta membuat laporan karya ilmiah gitu, karya ilmiah atau misalnya laporan evaluasi suatu produk misalnya di perusahaan. Nah, jadi di sini saya coba akan menjelaskan ya secara umum mungkin dari sudut pandang bagaimana membuat tulisan yang efektif, clear, jelas, dan tidak berlebih-lebihan, tidak overclaim atau mengklaim tapi tidak pernah dikerjakan. Nah, itu yang beberapa poin-poin yang akan saya coba bahas ya. Yes, ini agak beda. Oke, terus terkait publikasi. Nah, publikasi ini macamnya banyak. Ada yang pertama terkait paten atau pembuatan prototipe. Ini salah satu contohnya untuk face shield ya. Saya agak lupa ini face shield dan ada tambahan maskernya juga ya di sini. Oh sorry, ini respirator. Oke oke. Saya kemarin ambil contoh aja. Ini contoh untuk respirator. Jadi ketika kita bicara untuk paten itu banyak detil-detilnya. Kalau misalnya kalian lihat di sini itu ada tulisan angka-angka kecil nih, angka-angka kecil. Jadi setiap komponen yang ada dari prototipe yang kita buat itu harus dijelaskan. Ini tuh apa yang kecil-kecil seperti ini. Nah, sedangkan kalau nanti kalian juga membuat karya tulis ilmiah itu mungkin ada part-part yang seperti ini yang harus kalian tuliskan, tapi bisa jadi juga tidak perlu hanya sekedar overview itu juga bisa. Cuman kalau untuk paten itu harus semua detail-detailnya ini harus dituliskan ini apa, lingkarannya ini misalnya ada karetnya seperti apa, materialnya. Nah, karena itu semua akan menjadi seperti sebuah klaim. Nah, jadi kalian mengklaim membuat suatu prototipe, prototipenya ini spesifikasinya yang disarankan A, B, C, D gitu. Nah, jadi ketika ada suatu perusahaan misalnya ya, perusahaan ingin menggunakan atau dia coba berinvensi itu mereka perlu melihat dari paten-paten yang sebelumnya itu mereka seberapa detil klaimnya. Kadang tapi ini memang juga sesuatu yang agak-agak curang ya, terutama kalau untuk orang-orang yang cukup paham di bidang manufacturing. Jadi mereka cukup banyak ngeklaimnya itu dibuat lebar. Jadi misalnya untuk pembuatan produk prototipe itu mereka ngeklaim ini bisa dipakai untuk material jenis A, B, C, D, E, F gitu. Banyak sekali. Nah, sehingga untuk kalau misalnya ada perusahaan yang dia ingin buat sendiri, itu mereka perlu memperhatikan dari sini celahnya itu di mana. Nah, cuman yang paling gampang biasanya sih ada di mixing ya. Nah, jadi misalnya untuk bahan 1, bahan 2, dari yang klaim tadi A sampai F gitu ya. Nah, oke, ada material, oke dicoba deh dalam bentuk rasionya gitu. A sama B, A-nya berapa persen, B-nya berapa persen. Itu beberapa hal juga banyak yang modifikasinya. Makanya kalau terkait paten ini jumlahnya sangat banyak dan ya apa ya, meskipun ini belum tentu dipasarkan, tapi mereka sudah sangat banyak sekali yang diklaim gitu. Nah, untuk case paten itu seperti itu. Terus yang akan nanti dibahas ini bukan ke arah patennya ya, nah tapi ke conference sama jurnal. Nah, ini contohnya aja untuk conference di biomedical engineering. Ini dari grupnya EMB dan IEEE.
Nah, terus kalau untuk contoh jurnal ini contohnya di jurnal Lab on a Chip, dan ini ada kalau misalnya kalian bisa lihat ini ada Royal Society of Chemistry. Jadi kalau di luar negeri itu banyak jurnal-jurnal ilmiah yang dibuat oleh suatu asosiasi atau society. Jadi seperti yang ini IEEE itu dia juga selain membuat conference, mereka juga punya jurnal ilmiahnya. Untuk RSI ini selain jurnal ilmiah ini juga mereka juga ada conference afiliasinya. Nah, jadi memang di sini seperti yang tadi saya terangkan di awal, yang kita bahas ini academic writing atau proses kita menunjukkan karya kita ke seluruh dunia itu ditujukan pada grup-grup yang punya interest atau yang keahlian yang beririsan. Nah, pada intinya seperti itu. Terus yang berikutnya nih, ini hal yang cukup umum ya. Ketika kalau misalnya nanti kalian diminta untuk membuat suatu dokumen, dokumen laporan ini, laporan penelitian gitu ya, atau mungkin laporan riset di R&D perusahaan gitu. Nah, ini kalian juga perlu berhati-hati karena kalau misalnya kalian menulisnya tidak dengan sesuatu yang jelas, clear, terus tidak ada referensi tidak ada referensi yang benar-benar ini mengacu dengan apa yang kalian omongkan. Nah, itu perlu diperhatikan sekali. Di sini kenapa dokumen itu biasanya di-reject? Yang pertama ini sudah pasti karena dokumennya itu so poorly written and so poorly structured sehingga pembacanya atau editornya itu nggak paham sama sekali. Ini kalian ini nulis apa sih gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti dari ya contohnya nanti mungkin dari tugas akhir ya, dari tugas akhir nanti pembimbing kalian ada yang minta untuk coba dong ini apa namanya publikasi di conference gitu ya, atau misalnya nanti publikasi ke jurnal. Nah, poin yang pertama ini itu sangat-sangat penting. Jadi kalian harus belajar menulis dan apa yang kalian tulis itu kalian paham. Nah, secara gampangnya sih biasanya ketika kalian buat buat contoh satu paragraf terus kalian baca ulang ini maksudnya benar nggak atau ada ambiguitas ini memiliki kayak pecahan maksud itu bisa ke A, B atau C. Nah, apakah pembacanya akan menangkap seperti itu? Itu yang nanti perlu kalian pahami sampai jelas. Makanya di sini readers atau editors itu ya dia juga sama ya seperti kita ya, human being. Dia impress sama paper yang tidak bertele-tele, jadi short, terus mudah untuk dipahami, easy to read, dan contain a clear message. Dan itu sangat-sangat jelas. Jadi tidak ada ambiguitas. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana atau sejauh apa kualitas penulisan kalian? Ini yang jadi tanda tanya besar ya. Cuman dari sekian tahun dari mahasiswa TA angkatan pertama sampai sekarang, ya saya lihat belum ada yang belum ada yang pembuatan karya ilmiahnya itu satisfied itu. Jadi masih sangat banyak yang perlu diperbaiki. Oke, mungkin saya ingin tanya juga ya, dari yang ini ada 26 ya. 26 mahasiswa yang ada di sini yang sudah pernah submit ke atau ikut conference, siapa? Kalau ada coba ngacung. Oh, Edo ya. Oke, halo. Ya, Pak. Bentar, suaranya kok kecil ya. Oke. Kalau Edo di mana dulu ininya konferensinya? ICO, ICT-nya IEEE, Pak. Sorry, apa? ICO, ICT.
Iya, Pak. Tentang apa ini ya topiknya? Kalau topiknya tentang pengukuran vitamin D tapi pakai pakai paparan sinar UV gitu, Pak. I see. Oke, oke. Itu eh yang ininya society-nya dari mana? Dari Society IEEE. Triple I ya. Oh ya. Papernya eh sudah publish buat ininya. Paper dari conference-nya. Halo, Edo. Lalu Pak, putus Pak sepertinya. Ini Iya, Pak. internetnya Edo ya yang agak lambat ya. Iya, Bukan internet karena saya. saya sepertinya internet. Iya. Kemarin di mana ininya? Sorry. Papernya sudah publish belum? Kalau Pak publishnya saya cek di ICO ICT-nya tuh memang belum keluar yang tahun ini, cuma kemarin tulisannya kalau udah masuk conference-nya katanya publish sih, Pak. Udah ada itunya juga kayak dokumen lengkapnya yang semua di konferensinya apa sih namanya? Oh iya, ini ya, kayak proceeding ya. Proceedingnya sudah ya. Eh, Asih. Tapi kalau untuk publikasi rilis resminya di website IEEE masih proses ya. ya belum belum keluar yang tahun 2021. Keluar Saya ya. cek. Oh, oke. Nah, dari situ ya ini salah satu contoh ya. Ya bagus sih kalau misalnya untuk di tingkat 3 kemarin sudah ada pengalaman ke sana. Jadi karena itu jadi salah satu mungkin latihan ya, latihan pertama lah. Latihan pertama kalian menulis karya ilmiah. Jadi bukan seperti kalian menulis laporan biasa ya, laporan biasa atau tugas yang biasa. Nah itu di situ kalian perlu melihat apa yang kalian tuliskan itu ceritanya jelas apa tidak, penggunaan bahasanya apakah sesuai dengan grammar atau tidak, dan yang terakhir penyampaian datanya, misalnya kalian ada data dalam bentuk grafik atau misalnya dalam bentuk video atau tabel. Nah, itu apakah sudah sesuai dengan standar atau belum? Itu yang nanti kalian perlu pelajari. Jadi ketika ada misalnya diminta untuk submit conference, kalian nggak bisa sembarangan, oke, aku siapin aja langsung aku kirim. Wah, itu nggak bisa. Jadi nanti akan saya tunjukkan contoh. Jadi untuk conference itu ada yang namanya author guideline atau template lah istilahnya. Template penulisan itu ada, jadi kalian perlu stick ke aturan ini. Kalau kalian tidak menyesuaikan dengan aturan ini, publikasi kalian akan di-reject, itu udah pasti. Tunggu sebentar, ini kok agak ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini saya coba rekap ya, importance-nya itu apa. Nah, importance-nya, sebentar saya tutup dikit deh. Nah, importance-nya yang pertama, terkait penulisan sendiri. Nah, penulisan ini kita tahu bahwa ketika seseorang itu menulis, dia membantu individual-individual lain dengan cara menginformasikan atau nanti untuk membuka kolaborasi atau mengingatkan, alert other. Nah, while societies dari secara untuk komunitas itu juga akan dapat manfaat dengan apa yang sudah kita buat itu akan menjadi sebuah cerita atau pelajaran ya, pelajaran yang di masa lalu, terus kemudian sebagai sebuah culture atau budaya, memperkaya budaya atau memperbaiki budaya, dan yang pasti terkait knowledge atau pengetahuan. Nah, karena kita tahu ya bahwa setiap keilmuan itu ditujukan untuk memperbaiki hal-hal yang sudah dikerjakan sebelumnya. Jadi makin refine, makin bagus, makin disempurnakan. Nah, itulah pentingnya suatu keilmuan. Nah, salah satu dari dokumentasi itu ada dalam bentuk penulisan. Makanya kenapa penulisan itu harus sangat jelas dan sangat detail sehingga orang
ketika seseorang itu mencoba mengulang, itu tidak ada double interpretation atau triple atau lebih lah. Nah, jadi tuh mereka clear, oh dia ini nyobanya seperti ini persis, dan di situ informasi sudah detail sehingga orang tinggal nyiapkan aja, oh saya siapin, terus saya coba, oh kayak seperti ini ya hasilnya ya. Nah itu yang diharapkan ketika kalian diminta untuk menulis. Jangan sampai kalian menulis sesuatu, misalnya suatu tahapan percobaan, kalian nuliskan seadanya dan tidak dicek, ya, terus habis itu ya dipublish. Nanti orang yang ada di luar sana yang ketika membaca penelitian kalian, itu nanti ngelihatnya, wah ini yang dibaca kok yang saya baca kok nggak nggak berhasil ya gitu. Nah, efeknya apa? Ketika seseorang melihat hasil pekerjaan kita ketika dicoba ulang, ini nggak berhasil kok kayak nggak berhasil dengan baik nih gitu. Efeknya ya sudah, orang yang membaca karya kalian itu nggak akan mengikuti karya kalian gitu. Jadi ya udah karya kalian akan dibiarkan dan cuman jadi sekedar history aja. Tapi ketika seseorang membaca penelitian kalian, terus dicoba, hasilnya kok bagus nih, promising nih. Nah, terus kemudian dari situ diperbaikin lagi. Nah, disitulah nanti muncul yang namanya sitasi terhadap apa yang sudah kita tulis. Dan semakin tinggi sitasinya itu, impact atau profiling ya, ketika misalnya kalian nanti ketika kalian nanti masuk ke area research and development, di situ akan dicek seberapa baik sih kalian ketika kalian melakukan suatu penelitian. Jadi hasilnya itu seberapa baik dan dilihat dari publikasi kalian itu bisa tembus suatu ranking tertentu enggak? Atau kalian cuman rankingnya ranking dasar-dasar aja gitu, sekedar publish aja gitu. Nah itu nanti cukup banyak penilaian, nanti saya coba cover mungkin bagian-bagian agak-agak terakhir ya. Jadi ada yang namanya indeks atau impact factor atau quartile ranking dari jurnal. Nah itu yang nanti sangat-sangat membedakan ketika seseorang punya penelitian yang sangat baik dan dia tembus di ranking jurnal yang tinggi, itu kalau misalnya di negara maju itu mereka banyak ditawarin nih, ditawarin sama R&D-nya perusahaan-perusahaan gitu. Nah, mudah-mudahan di Indonesia juga seperti itu karena juga saya melihat cukup banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mulai melirik dari publikasi ilmiah ya, publikasi ilmiah dari paten atau conference atau international journal gitu untuk rekrutmen, terutama untuk mencari skill mahasiswa yang dia bisa ngoprek atau melakukan riset dengan baik untuk developing produk. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau untuk yang perusahaan multinasional itu biasanya mereka untuk yang ini ya, untuk R&D-nya itu pasti mereka melihat profil mahasiswa yang dia punya publikasi. Karena kalau misalnya hanya dilihat dari segi ya mohon maaf ya, misalnya cuman indeks prestasi atau IP saja, itu sesuatu yang agak sulit di-compare. Misalnya dari ITB dengan yang di UI atau yang di UGM gitu ya, Unpad dan lain-lain, itu ada mata kuliah yang sama, nah tapi levelnya kita tidak tahu nih. Dan dari sisi interviewer atau rekrutmen, mereka juga akan melihatnya, oh kalian pernah dapat ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang kasarnya saingan kalian, dia juga pernah belajar mata kuliah yang sama, tapi dia memiliki publikasi ilmiah, entah paten, conference atau jurnal, selain ini ya, selain lomba ya misalnya. Nah, itu akan dinilai berbeda. Jadi ada nilai plusnya gitu. Karena ketika kita bicara academic writing,
sebelum kita bisa menulis academic writing, itu kita harus melakukan risetnya dulu kan. Kita harus melakukan risetnya dulu dengan benar, dengan baik dan detail, terus datanya semuanya bisa kita rekap dengan baik dan ceritanya runut. Nah, baru kita bisa melakukan academic writing. Makanya ketika seseorang mahasiswa sudah bisa publikasi jurnal atau conference, tapi kebanyakan yang jurnal ya tolak ukurnya ya, jurnal ilmiah, itu di situ achievement-nya itu kasarannya kita dari sisi reviewer atau interviewer itu sudah melihat, oh anak ini sudah melakukan perjalanan riset dari awal sampai akhir dengan baik dan benar. Nah, itulah kenapa di sini importance dari jurnal dari academic writing untuk mensupport kalian publikasi itu jadi salah satu yang krusial. Sehingga di sini poin keduanya ini sangat relevan, yaitu writing itu kita sekarang bisa lihat sebagai life skill gitu ya. Life skills, jadi tidak hanya untuk essential job related skill, tapi yang paling penting adalah di sini the basis upon which others judge your learning. Jadi ini jadi suatu basis di mana seseorang dapat menilai sejauh apa sih kalian itu belajar. Terus juga your values, your ideas, sama juga dengan kontribusi ke society. Nah, dari sini ini yang saya tadi bilang, ketika kita melakukan academic writing, biasanya memang academic writing yang hasilnya baik, itu sebelumnya dia atau orang-orang itu sudah melakukan pekerjaan risetnya dengan baik juga gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang terlepas. Nah, biasanya kalau mereka melakukan penelitiannya dengan baik, insya Allah cara dia menuliskannya itu juga akan baik. Karena dia tahu detail ceritanya itu seperti apa. Ceritanya ada tantangannya seperti apa, ada problemnya seperti apa. Nah, itu nanti perlu dijelaskan di situ. Sehingga ketika seseorang membaca karya penelitian kalian, dia sudah kayak terinformasikan, oh ada beberapa hal yang unexpected gitu. Jadi misalnya seseorang melihat ini sepertinya gampang aja sih, tapi ketika dibaca, oh iya ya di sini ada kesulitan, ada potensi kesulitan di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Jadi perlu ada modifikasi di sisi sini, sisi sini. Jadi dari sesuatu yang simple itu bisa jadi sesuatu yang sangat kompleks itu. Nah, itu yang seseorang ketika seorang peneliti dia bisa menjelaskan dengan baik dan melakukan penelitiannya dengan baik, terus menuliskan penelitiannya dengan baik, itu nanti akan seseorang akan banyak sekali merujuk ke hasil penelitian kita, dan otomatis nanti ya nama kita jadi akan terkenal gitu, terkenal dalam sisi kita bisa dianggap oleh komunitas itu memiliki kayak sedikit kualifikasi ahli lah. Jadi beda dengan orang-orang yang ngeklaim dia ahli. Oke, saya ahli A, ahli B, ahli C, ahli D segala macam. Tapi ketika kita lihat historinya, dia nggak punya paten, dia nggak punya publikasi internasional, dan dia nggak di komunitasnya juga tidak terkenal gitu. Itu kita bisa menandai ini orangnya benar-benar ahli atau cuma ahli-ahlian aja gitu. Cuma tahu sedikit, terus ya udah saya yang paling ahli gitu. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Jadi recognitions itu berasal dari orang luar. Dan ketika kita bicara orang luar, untuk mindset sekarang, jangan dibatasi hanya untuk di Indonesia. Sekarang eranya sudah global, internet juga udah cepat, komunikasi via virtual conference itu ya, virtual meeting itu sudah gampang ya. Beda dengan zaman saya dulu, internet itu masih lambat. Jadi saya download buku itu kecepatannya mungkin berapa kilobyte per second gitu ya. Jadi ketika dulu masih banyak yang warung internet, itu
itu saya download itu semalaman gitu. Jadi misalnya ya udahlah sambil sambil browsing atau sambil yang lain-lain lah, ngegame gitu ya, game online biasa gitu. Karena biasanya situsnya untuk download itu ini apa namanya lambat gitu, dibatasi speednya gitu. Nah, terus mulai sampai sekarang udah berapa megabyte per second jadi lancar gitu ya. Nah, jadi kalian juga bisa ada ekspektasi ketika pekerjaan kalian baik, itu ada kemungkinan orang dari luar itu akan reach out ke kalian. Itu yang sangat penting dan saya juga sangat harapkan ya untuk alumni-alumni di teknik biomedis. Nah, jadi poin ketiga ini sama juga ya tadi ya, regardless of your career or occupations, everyone must right to communicate with others. Jadi semua orang itu perlu perlu menulis ya, perlu menulis untuk mengkomunikasikan apa yang dikerjakan. Karena sesuatu yang gini, untuk keperluan dokumentasi resmi itu biasanya memang diminta yang tertulis. Karena beda dengan ketika model diskusi seperti ini, diskusi ini kan kadang ada seseorang dia menyampaikan sesuatu informasi terus kemudian ada sedikit ralatnya. Nah, jadi ini masih bukan informasi yang mungkin cukup mudah dicerna gitu ya. Beda dengan penulisan itu satu konteks, oke selesai ditulis gitu. Orang baca dia akan mengerti. Ketika model diskusi atau model paparan seperti ini gitu, bisa jadi dari saya ada yang pertama saya memunculkan statement 1, nah terus kemudian saya tambahkan revisi lagi statement 1 plus A gitu ya. Nah ini jadi tidak sekalian gitu. Nah, beda dengan misalnya ketika saya menulis saya bisa langsung menuliskan oke untuk informasi ini cukup saya tuliskan langsung aja statement 1 plus A gitu. Jadi tidak perlu bertumbuk-tumbuk seperti itu. Sehingga di sini miskomunikasi ini jadi bisa berkurang. Nah, poin pentingnya di sana. Dan miskomunikasi ini juga akan punya ini ya, konsekuensi serius gitu atau unintended effects. Ya, seperti kita tahu ketika seseorang salah bicara, nah itu ya apalagi mungkin sekarang ya ada undang-undang ITE gitu. Jadi memang perlu sangat berhati-hati ketika kita diminta untuk bicara ya atau menjelaskan gitu. Jadi jangan sampai apa yang kita bicarakan itu tidak sesuai gitu. Nah, tidak sesuai, meskipun itu bisa jadi mungkin tidak sengaja ya. Jadi misalnya kita ingin ngomong sesuatu, intinya kita ingin mengutarakan sesuatu, tapi ternyata yang terucap seperti itu dan ada ambigu dan lain-lain. Nah, itu yang mungkin kita perlu berhati-hati intinya. Tapi ketika kita menulis, nah dari tulisan ini kan kita perlu kita bisa kita bisa kayak ngeplan gitu ya, ngeplan. Untuk penulisan itu kita bisa baca berulang kali kalimatnya dari sini. Oh ya kalimat ini sudah jelas, tidak ada ambigu lagi. Nah itu yang poin pentingnya. Yang terakhir ini tadi untuk reach much larger audience ini udah jelas ya. Karena ketika kita publikasi, terutama untuk level internasional, apa yang kita publikasikan itu dapat menarik audiens yang jauh lebih besar. Nah, ini ada beberapa quotes. Yang pertama dari salah satu profesor yang pendiri John Hopkins di US ya. Itu dia bilang, in science, the credit goes to the man who convinced the world, not the man to whom the idea first occurs. Nah, jadi dari sini kan kita bisa lihat nih, kredit itu diberikan kepada seseorang yang bisa convince. Nah, cara convince-nya itu bagaimana? Ya dengan salah satunya menunjukkan di bukti karya ilmiahnya. Nah, makanya kenapa orang-orang itu kalau di luar ya memang mereka itu sudah jadi suatu budaya ketika mereka berhasil melakukan suatu penciptaan itu mereka sesegera mungkin melakukan paten atau sesegera mungkin mereka melakukan atau ikut conference
untuk menunjukkan ke komunitas bahwa ini loh, saya sudah bisa buat ini. Nah, itu yang sangat penting. Karena dari situ ketika seseorang bisa jadi yang pertama menunjukkan proses itu, orang lain yang misalnya dia yang kepikiran yang sama itu, atau mungkin bahkan jauh-jauh hari sebelum orang yang dia publikasi itu, dia jadi harus mikir 2 kali gitu. Jadinya yang awalnya, oh aku mau menciptakan barang A nih gitu, apa namanya, dari ide-ide yang A ini gitu. Nah, tapi karena dia lama, nggak segera nggak segera melakukan penelitian atau nggak segera melakukan prototipe dan kemudian mendapatkan proof of concept untuk diajukan sebagai paten atau conference atau jurnal, ya sudah otomatis dia ketika melakukan publikasi, dia bukan inventor yang pertama, dan dia bisa jadi malah tidak bisa sama sekali mencantumkan sebagai salah satu inventor di bidang yang A tadi, karena sudah keduluan. Jadi dia harus melakukan proses modifikasi, dan kita juga tidak tahu nih ketika seseorang melakukan proses modifikasi apakah hasilnya lebih bagus dari yang originalnya. Ini jadi sesuatu yang masih ini ya, questionable gitu ya. Nah, karena kita perlu lihat bahwa ketika seseorang ya sudah melakukan publikasi yang pertama, orang-orang lain yang misalnya yang dikerjakan itu sesuatu yang ini ya, punya impact yang sangat besar, orang-orang luar itu akan selalu merujuk ke siapa penemu pertamanya, bukan ke penemu-penemu sebelumnya. Jadi dari industri yang dia ingin memakai teknologi ini, ya dia otomatis akan kontak siapa yang duluan menciptakan ini gitu. Apakah sudah punya paten, kalau sudah punya paten, oke, dia akan mengajukan berapa persen kepemilikan dan lain-lain. Makanya di sana di luar negeri ya banyak sekali ya terkait penelitian, terus mereka mengajukan paten, jadi kaya dari kepemilikan paten itu besar sekali di sana gitu. Dan dari situ mereka juga ketika sudah punya paten, mereka bisa misalnya mengajukan startup gitu ya, startup terus minta funding dan lain-lain, itu sangat sangat besar sekali mas ininya, chance-nya gitu. Nah, jadi memang benar apa yang dibilang di sini bahwa kredit itu selalu diberikan kepada siapa yang berhasil menunjukkannya pertama kali. Jadi itu yang penting. Nah, terus di sini poin kedua itu writing is an art. Jadi menulis itu adalah sebuah karya seni. Jadi ketika kita menulis, tapi ketika kita menulis untuk menjelaskan, nah ini bukan sekedar kita nulis biasa. Hanya di sini dia bilang it comes close to being a science as well. Nah, karena ada batasan-batasan rigid yang harus dipenuhi. Kita tidak bisa sembarangan melakukan yang menulis lah. Kita nggak bisa sembarangan seperti itu. Oke, ini ada beberapa poin, tapi mungkin nanti karena ini masih pengantar ya, masih pengantar. Nanti kedepannya saya juga akan tunjukkan. Jadi ada general do's of scientific or technical writing. Jadi apa yang harus kita lakukan. Jadi do-nya ya, general do. Nanti ada lagi general don'ts. Nah, untuk general do ini yang pertama, communicate your ideas clearly and precisely. Jadi kita harus bisa mengkomunikasikan ide kita secara jelas dan precise. Jadi jangan kemana-mana gitu. Kalau kita ngomong A, ya udah topiknya harus seputar A gitu. Jangan ngomong topik seputar B, seputar C. Karena itu kalau kita belum melakukannya, itu jadi sesuatu yang akan dipertanyakan. Terus, sebentar. Untuk yang kedua, highlight the ideas and the method used in research. Jadi kita perlu meng-highlight atau menunjukkan ya, ini loh ide yang kita develop di penelitian ini dan juga metodenya seperti apa. Jadi ideas-nya itu kita tuliskan dan juga metode yang clear itu kita jelaskan di penelitian itu. Yang ketiga, always verify the accuracy and correctness of data you present. Jadi perlu dicek
akurasi dan juga kebenaran ya dari data yang kita berikan gitu. Jadi ketika kita melakukan pengujian A, B, C, D, nah itu jangan sampai salah nulis. Kadang ini juga untuk untuk mahasiswa ya, untuk yang di eksperimen, mereka menyiapkan satu set sampel gitu. Nah, tapi itu misalnya mereka lupa ngasih tulisan ini tuh tadi yang A atau B atau C ya gitu, atau ketukar gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi accuracy sama correctness-nya ketika kita mengambil data itu harus di double check gitu sebelum kita mengambil data. Jadi misalnya kita nyiapkan dulu sampelnya, baru kita ngambil data. Nah, ketika penyiapan sampelnya itu di double check apakah sesuai dengan parameter-parameter yang akan ingin kita ambil. Nah, setelah diambil datanya, baru nanti ya ini pengumpulan datanya itu nanti misalnya penamaan datanya, nah itu juga perlu kita cek apakah sudah sesuai dan jangan sampai salah. Terus make sure that whatever information you present, the readers can form a right and thorough conception of the topic. Jadi apapun informasi yang kita berikan, itu kita perlu make sure bahwa pembacanya itu dapat memahami ya, can form a right dan juga secara menyeluruh dari topik ini di segala aspeknya gitu. Jadi misalnya untuk topik ya terkait yang tadi robotics itu ya, nah misalnya kita menunjukkan oke, kita menggunakan metode ini untuk mengevaluasi ya pergerakannya misalnya atau kinetiknya gitu. Nah dari situ itu perlu jelas informasi apa yang kita coba di situ, pembacanya itu jangan sampai ada yang miss gitu ya. Oh ternyata dibatasi sekian gitu, dibatasi untuk pengujian ini saja gitu. Nah ini yang poin yang keempat. Terus yang kelima, ini perform a thorough literature research. Jadi kita perlu menjelas atau ini ya melihat ya. Jadi apa yang kita coba itu juga harus berdasarkan suatu studi literatur. Jadi jangan kita asal coba saja. Jadi perlu ada kita backup terus untuk menjelaskan ketika hasil yang kita dapat itu bagus atau misalnya kurang bagus itu jadi ada backup informasi dari riset-riset yang sebelumnya. Sehingga dari sini pembaca atau pihak reviewer dari jurnal yang karya ilmiah kita itu merasa dia sudah mengetahui nih, dia sudah belajar informasinya sampai ke update yang terkini gitu. And most up to date information. Nah, yang terakhir baru provide solid evidence and sufficient supporting arguments. Ini juga nanti terkait dengan literatur research. Nah, jadi ketika kita melakukan penelitian, terus kita mendapatkan sebuah finding. Nah, untuk pengecekan findingnya ini, apakah misalnya kita ingin mengklaim sesuatu, nah ini biasanya perlu ada beberapa dari pengujian ataupun nanti evaluasinya gitu ya. Nah, jadi ketika kita melakukan penelitian, terus kita menemukan suatu sesuatu yang sangat menarik atau novel gitu ya, dan kita ingin mengklaim. Nah, klaim ini biasanya nanti akan dimintakan hasil evaluasinya. Untuk evaluasi yang A ini apakah terbukti apa enggak, terus yang B terbukti apa enggak, yang C terbukti apa enggak, dan seterusnya gitu. Nah, ini yang dibilang always provide solid evidence and sufficient supporting arguments. Terus ini agak saya kejar cepat aja. Ini yang sekarang general don'ts of scientific or technical writing. Yang pertama, jangan misrepresent any information. Jadi harus clear ya informasinya, jangan sampai ada yang miss. Terus kemudian, don't include anything that doesn't answer the question or solve problems related with your research. Jadi kita jangan seenaknya nulis ya. Oke, ini penelitian ini bisa untuk dipakai untuk ini nih gitu, atau untuk ini nih gitu. Tapi nggak ada ini apa yang kita sebutkan tadi itu tidak menjawab pertanyaan di awal ya terkait kenapa kita melakukan riset ini gitu, atau solving problems yang kita ingin tackle dalam suatu penelitian.
Nah, jadi di sini poinnya intinya berhati-hati, jangan sembarangan asal menuliskan. Terus yang ketiga, dibiasakan don't add unnecessary details itu. Jadi kalau misalnya sesuatu itu tidak terlalu penting ya, tidak terlalu penting atau jadi sesuatu yang perlu kita highlight itu nggak perlu kita tambahkan gitu. Atau nanti bisa kita tambahkan di lampiran misalnya. Nah, terus yang keempat ini juga don't give incomplete or absurd reasons. Jadi misalnya kita yang sampai nanti misalnya di karya-karya ilmiah kita nulis ya kita melakukan penelitian ini ya iseng aja sih pingin ini pingin tahu apa gitu. Atau malah melenceng sekali itu bukan bukan di bidang ini gitu. Misalnya kita riset terkait sensor, nah tapi kita arah apa namanya ngasih klaimnya ini untuk energi gitu. Nah itu sesuatu yang beda ya, sesuatu yang beda. Jadi yang di awal saya tunjukkan bahwa ketika kita melakukan academic writing untuk disubmit ke komunitas, ke jurnal, nah jurnal itu dia punya dia selalu memiliki yang spesifik community. Jadi jangan kita sembarangan membahas sesuatu yang di luar dari aims atau scope dari jurnal tersebut. Ini yang penting. Terus misalnya kita ini yang kelima, misalnya kita ingin menuliskan ulang apa yang dicapai dari penelitian yang sebelumnya, itu kita tidak bisa menuliskan langsung quote totally persis gitu. Nah, itu nanti akan jatuhnya plagiarism. Jadi di sini kita perlu rephrase kontennya, rephrasing the sentence. Nah, ini yang perlu berhati-hati karena kalau untuk penelitian saya yakin nggak ada yang nggak ada penelitian atau publikasi ilmiah yang tidak ada referensinya gitu. Ya, sebentar. Kalau nggak salah sih Einstein ya. Einstein tuh ada paper yang dia nggak pakai referensi ya. Jadi itu benar-benar murni dari ide dia itu. Saya pernah baca, tapi belum saya cek. Ya tapi anyway itu kan beda ya. Orangnya sangat super ya. Nah, tapi kalau secara umum nggak ada yang melakukan riset itu dia tidak berdasarkan suatu penelitian yang sebelumnya. Jadi di sini kita juga perlu properly backup the statement dengan reference, dan ketika kita mengungkapkan sesuatu dari suatu penelitian orang lain, kita perlu rephrase the sentence. Ini yang penting. Oke, nah ini mungkin terakhir ya, saya coba share sedikit contohnya. Sebentar, mana ya share screen? Ini overview saja ya, overview. Mungkin ini kali ya. Sebentar. Nah, jadi tadi ketika saya tunjukkan untuk conference, untuk paper gitu, sama yang paten. Nah, ini salah satu contoh aja untuk conference ya. Ini conference yang nanti mungkin mahasiswa TA saya nanti ingin saya submit ke sini. Ini contohnya International Conference of on Advanced Material for Better Future gitu. Nah, di sini ini kalian bisa lihat ada yang namanya scope dari penelitian ini atau track policies. Ini, nah ini jadi ini ada bidang-bidangnya, ada aerospace material, functional materials, materials chemistry and physics, advanced nanomaterials dan lain-lain dengan targetannya ya. Misalnya ini contohnya untuk drug and biomaterial technology atau nanti untuk nanomaterial untuk sensors gitu, atau mungkin dia masuknya yang ke kategori yang general, jadi miscellaneous topics. Nah, seperti ini. Nah, dari conference ini nanti ada yang sangat perlu kalian cek itu author guidelines. Nah, author guidelines itu nanti contohnya tadi mana ya? Sebentar. Ini di-download sebentar. Tadi saya udah download kok. Nah, contoh author guideline-nya simpelnya
Tadi mungkin ini, tapi yang di bagian ini. Nah, ini yang tadi. Contoh guideline, jadi preparing a paper for publications. Nah, ini contohnya aja. Ada figures, terus ada supplementary atau lampiran, ini cara menuliskan referensinya gitu, atau format teksnya, dan ada beberapa batasan-batasannya, misalnya jumlah kata atau jumlah halaman gitu ya. Nah, poinnya seperti ini. Ini untuk yang conference, terus kemudian ini agak cepat sedikit aja, terus untuk yang nah, nanti setelah itu nanti ada proses submissions. Nah, nanti submission ini bisa kalian cek seperti ini. Cek di login, jadi register dulu, terus lihat konten di dalamnya. Nah, terus nanti contohnya untuk yang sudah terpublikasi ya hasilnya. Nah, ini nanti seperti yang tadi yang Edo ya, yang Edo itu tadi sudah submit tapi masih belum publish di proceeding seperti ini. Nah, di sini nanti kalau misalnya sudah publish itu nanti dia akan masuk ke websitenya bidang apa. Jadi di sini Journal of Physics Conference Series dari IOP. IOP ini Institute of Physics-nya Amerika US ya. Jadi IOP publishing-nya juga. Nah, dari sini nanti ada informasi, oke ini kita ikut conference apa, terus masuk volume yang berapa, dan nanti paper kita seperti apa. Nah, ini yang paper yang dikerjakan ini waktu itu sama ini siapa namanya Mbak Lavita atau ini Mas Marvel ya pas angkatan 2015. Nah, ini contohnya aja ya, untuk buat PDMS. Tapi memang ini masih kurang begitu bagus sih. Nah, ini salah satu contohnya aja untuk yang conference. Terus kalau untuk terkait jurnal, nah jurnal ini salah satu contoh dari Nature. Dia punya jurnal scientific reports. Ya, nanti kalian bisa lihatlah artikel-artikelnya. Paling enak sih kalau ingin tahu publikasi jurnal itu seperti apa, cek aja yang open access. Jadi kalau open access itu bebas, kalian bisa lihat detailnya. Nah, ini misalnya contohnya aja, nanti dari format paper. Nah, format paper itu ada ininya, ada sectionnya. Dari abstract, introductions, terus ini nanti tergantung ya. Untuk di sini formatnya result and discussion dulu, terus conclusions, baru metodenya itu dituliskan setelah conclusions. Nah, terus ada reference, acknowledgement, Maaf, dan Pak. Share screen-nya tidak terlihat, Pak. Maaf. sebentar. Oh, nggak terlihat Paling ya? terakhir yang Sorry. Yang oh iya tadi masih itu ya. yang Kak Lavita tadi sepertinya mulai dari situ. Yang ini nggak kelihatan. Kalau yang ini kan sorry, yang nature ini muncul nggak? Saya share. Masih start share screen sharing seperti itu, Pak. Masih hitam kalau di saya. Oh, atau internet saya ya agak lambat ya. Sebentar. Mungkin saya share screen semua deh. Kalau ini muncul. Ini saya share screen semua nih. Halo, Ed? Di tempat saya belum di Pike gimana Pak? Sama, Dok. Sama Pak. Belum muncul juga, Pak. Oke. Ini mungkin kayaknya internet saya ya. Iya, ini gimana ya? Sebentar. Saya coba ini deh. Saya coba close dulu ya, biar nggak berat. Sebentar ya. Kenapa ya? Kok jadi lambat ini? Oke, mungkin ini saya stop dulu deh recordingnya biar nggak terlalu